Suatu malam musim dingin yang berkabut, keheningan mencekam menyelimuti pemakaman. Ranting-ranting kering pohon patah dan jatuh ke tanah tertiup angin, dan bahkan suara napas kecil apapun sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Di tengah keheningan ini, suara-suara aneh beberapa kucing bergema. Kucing-kucing itu berkumpul di sekitar sebuah makam, terkadang menggali tanah dengan cakar mereka dan terkadang mengangkat wajah mereka ke langit dan mengeluarkan suara-suara yang akan menggetarkan jiwa siapapun. Makam ini bukanlah makam orang biasa, melainkan makam seorang gadis penghafal Al-Quran, Zahra, yang oleh penduduk setempat disebut gadis surga. Orang-orang tak pernah lelah menceritakan kebaikan, kesalehan, dan kelembutan hatinya. Namun hari ini, kerumunan kucing misterius di makamnya mengejutkan dan menakutkan semua orang. Dua tetua yang lewat di dekatnya terkejut melihat pemandangan ini. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Apa yang terjadi? Zahra adalah seorang gadis dari surga. Lalu mengapa hewan-hewan ini duduk di makamnya? Semua ini tampaknya merupakan tanda semacam hukuman." Mendengar mereka, kerumunan anak muda yang berdiri di dekatnya bertambah banyak. Semua orang berkumpul di sekitar makam dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Kucing-kucing itu menggaruk-garuk makam dan kengerian yang aneh terpancar di mata mereka. Seseorang berbisik, "Apakah Zahra melakukan dosa yang tidak kita ketahui?" Sementara itu, saudara laki-laki Zahra, Hamzah, juga tiba di sana. Di tangannya memegang tasbih masjid yang selalu ia berikan kepada adiknya. Melihat pemandangan ini di makam adiknya, ketenangan hatinya hancur. Ia bergegas menuju makam dan mencoba mengusir kucing-kucing itu. Tetapi kucing-kucing itu tidak bergeming. Mereka mengeong seolah-olah melindungi makam. Air mata mengalir dari mata Hamzah. Ia meletakkan tangannya di tanah makam dan berkata, "Zahra, apa yang terjadi? Seharusnya kau ada dalam doa semua orang. Mengapa hewan-hewan ini datang ke makammu setelah kau meninggal?" Pada saat itu, seorang penggali kubur tua yang berdiri di dekat makam memecah keheningan. Ada ketakutan dan gemetar dalam suaranya. "Nak, aku belum pernah melihat pemandangan seperti ini seumur hidupku. Sejak Zahra dimakamkan, setiap malam kucing-kucing ini datang dan menggaruk-garuk kuburan. Terkadang mereka menangis. Terkadang mereka mengeluarkan suara-suara aneh seolah-olah memanggil arwah seseorang. Ini tidak normal." Bisikan-bisikan semakin sering terdengar di kerumunan. Apakah Zahra melakukan dosa tersembunyi? Apakah ada hukuman yang akan menimpanya setelah kematiannya? Hamzah merasa dunianya seolah-olah telah jatuh ke dalam kegelapan. Ia mencengkeram tanah kuburan erat-erat dan berteriak, "Aku ingin jawaban. Aku ingin tahu mengapa semua ini terjadi pada adikku. Jika seseorang menuduhnya, aku akan tahu apakah itu benar atau salah." Keheningan pemakaman tiba-tiba dipecahkan oleh jeritan yang mengerikan. Semua orang menoleh dan melihat tanah kuburan bergetar seolah-olah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Kucing-kucing itu mengangkat wajah mereka ke langit bersama-sama dan berteriak sedemikian rupa sehingga hati orang-orang bergetar. Napas Hamzah terhenti. Jantungnya mulai berdetak kencang. Penggali kubur tua itu berkata dengan suara gemetar, kuburan ini tidak tenang, ada sesuatu di dalamnya yang perlu kita ketahui." Hamzah memutuskan bahwa ia tidak akan tinggal diam tanpa mengetahui rahasia makam saudara perempuannya. Namun ia tidak menyangka bahwa rahasia ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hamzah berdiri di pemakaman sepanjang malam. Di malam yang gelap, ia berbisik-bisik aneh sambil berjalan di antara makam-makam, seolah-olah ia juga tahu rahasia makam Zahra. Bersamaan dengan rasa takut, sebuah keputusan pun tertanam kuat di hati Hamzah. Ia menghampiri penggali kubur dan berkata, "Besok pagi kita akan membuka makamnya. Aku ingin tahu apa isinya. Mengapa makam adikku tidak tenang?" Wajah penggali kubur memerah. "Nak, membuka makam ini tidak mudah. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini seumur hidupku. Jika ini benar-benar hukuman, maka akibatnya mungkin juga akan memengaruhi kita." Hamzah berkata dengan suara serak, "Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak sanggup melihat adikku dalam kondisi seperti ini. Jika dia telah berbuat dosa,
Aku harus tahu agar aku bisa meminta maaf untuknya. Dan jika semua ini tipuan seseorang, aku ingin tahu siapa dalangnya. Sementara itu, beberapa orang datang ke sana. Mereka juga penasaran dan takut melihat gerak-gerik kucing setiap malam di makam ini. Seorang perempuan tua berkata, "Nak, Zahra memang baik, tapi terkadang dosa seseorang tersembunyi. Mungkin dia melakukan kejahatan yang disembunyikannya dari dunia dan sekarang sedang dihukum karenanya." Mendengar hal ini, hati Hamzah terluka. Adiknya adalah seorang penghafal Al-Quran. Ia selalu membaca Al-Quran siang dan malam, salat tahajud, dan bersikap baik kepada semua orang. Ia tak tahan dengan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya. "Adikku tidak bersalah," teriak Hamzah. "Aku tak tahan dengan tuduhan ini. Aku akan membuka makamnya besok pagi." Ketika pagi tiba, kerumunan orang yang luar biasa berkumpul di pemakaman. Semua orang penasaran ingin tahu apa isi makam Zahra yang menarik perhatian kucing. Penggali kubur mengambil skop dengan tangan gemetar dan mulai menggali kubur. Hamzah gemetar setiap kali menggali. Setiap kali tanah digali, tercium bau aneh dan hembusan udara dingin dari makam yang menggetarkan hati semua orang. Ketika bagian atas makam terbuka, suara seperti meong kucing tiba-tiba terdengar dari dalam dan semua orang di pemakaman mundur. Hamzah melangkah maju dan mulai membersihkan tanah. Jantungnya berdebar kencang. "Dera adik," katanya dengan suara gemetar. Ketika makam terbuka sepenuhnya, orang-orang berteriak melihat pemandangan di hadapan mereka. Di dalam makam terdapat sesosok tubuh dalam kondisi aneh dan rusak. Garis-garis ketakutan tergambar jelas di wajah Zahra, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan untuk terakhir kalinya. Namun yang paling mengejutkan adalah kedua tangannya diikat dengan rantai yang berat. Air mata menggenang di mata Hamzah. "Siapa yang melakukan ini? Mengapa adikku dirantai?" Penggali kubur berkata dengan suara gemetar. "Ini bukan kematian biasa, Nak. Ini konspirasi seseorang. Seseorang telah berbuat salah padanya." Terjadi keributan di antara orang-orang. "Apakah Zahra dibunuh?" tanya seseorang. "Apakah rantai ini tanda hukuman?" Hamzah berdiri tak berdaya. Namun, pada saat itu, sebuah kotak tanah liat dengan beberapa simbol misterius terukir di atasnya keluar dari dekat Zahra, di dalam makam. Hamzah mengambilnya. "Apa ini?" tanyanya heran. Penggali kubur menjawab, "Sepertinya jimat atau kotak ajaib. Tapi kenapa ada di dalam makam?" Tangan Hamzah gemetar. Ia tahu bahwa masalah ini sangat serius. Seseorang tidak hanya telah membunuh Zahra dengan kejam, tetapi juga telah menyihirnya dengan sihir hitam. Pada saat itu, sebuah suara aneh bergema di pemakaman. "Dia masih hidup." Semua orang menoleh kaget. Di balik pepohonan berdiri seorang misterius, dengan mata yang memancarkan cahaya aneh. Ia berkata, "Zahra masih hidup, tapi jika kau ingin tahu kebenarannya, temui aku malam ini di pemakaman ini. Kalau tidak, semuanya akan terlambat." Hamzah mencoba menghentikan orang asing itu, tetapi ia langsung menghilang ke dalam kegelapan. Keheningan menyelimuti pemakaman. Semua orang saling berpandangan. Apakah Zahra benar-benar hidup? Ataukah itu semua tipuan seseorang? Hamzah memutuskan bahwa malam ini ia pasti akan menemukan orang asing itu, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Malam telah tiba. Pemakaman itu sunyi. Langkah Hamzah semakin berat, tetapi ia tak menyerah. Orang asing itu berkata akan menemuinya di pemakaman malam ini. Hamzah menghampiri makam Zahra dan melihat sekeliling. Ia bisa merasakan angin dingin menusuk tulangnya. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari balik pepohonan di dekatnya. Itu adalah orang asing itu. Ia berjanggut panjang, bercadar, dan matanya berbinar. Hamzah melangkah maju dan berkata, "Siapa kau? Siapa yang mengirimmu? Dan bagaimana kau tahu semua ini?" Orang asing itu berkata dengan suara rendah, "Akulah yang telah melihat kebenaran tentang Zahra dengan mata kepalaku sendiri. Adikmu masih hidup, tetapi waktu berlalu dengan cepat." Jantung Hamzah berhenti berdetak. "Apa?"
Tapi kami melihat jasadnya. Orang asing itu menunjuk ke makam Zahra. Tubuh itu bukan mayat. Nak, itu hanya disimpan untuk menipumu. Zahra dikubur hidup-hidup. Dia ditindas, disihir, dan sekarang dia dipenjara di suatu tempat. Jika kau tidak cepat, kau mungkin tak akan pernah menemukannya. Hamzah terguncang. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang begitu kejam? Orang asing itu berkata, semuanya berawal dari dalam rumahmu sendiri. Orang yang paling kau percayai adalah orang yang telah menyembunyikanmu dariku. Hamzah terkejut. Rumahku? Tapi siapa? Orang asing itu melangkah maju dan menyerahkan selembar kertas kepada Hamzah. Kertas itu bertuliskan sebuah tanda misterius dan alamat sebuah tempat. Pergilah ke sini, tapi hati-hati. Orang-orang itu sangat berbahaya. Tanda ini milik mereka yang melakukan perbuatan jahat. Jika kau membuat kesalahan sekecil apapun, nyawamu bisa melayang. Hamzah bertanya, tetapi orang asing itu berpikir lebih baik berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Badai ketakutan dan pertanyaan muncul di benak Hamzah. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat itu segera setelah pagi tiba. Namun, ia tidak menyadari ada yang mengawasi setiap gerakannya. Hamzah meninggalkan rumah dengan tenang di pagi hari. Ia tidak memberitahu siapapun. Alamat yang diberikan orang asing itu adalah sebuah bagian kota yang sepi, tempat rumah-rumah tua berdiri runtuh. Begitu Hamzah sampai di sana, langkahnya terhenti. Di depannya tampak sebuah rumah besar, yang pintunya dihiasi jimat-jimat misterius dan simbol-simbol hitam. Ia mulai mengintip ke dalam melalui celah pintu. Di dalamnya, beberapa orang duduk berpakaian hitam, dan di antara mereka ada seorang perempuan yang mengenakan selendang hitam. Di depan perempuan itu terdapat sebuah kotak tanah liat, persis sama dengan yang ditemukan di makam Zahra. Hamzah mengamati dengan saksama. Begitu wajah perempuan itu terlihat melalui selendang, hati Hamzah bergetar. Ini Bibi Sabiha. Bibi Sabiha adalah bibi kandungnya yang selalu bersikap aneh terhadap Zahra. Namun Hamzah tidak tahu bahwa Zahra terlibat dalam ilmu hitam. Suara Sabiha menggema. Malam ini bulan purnama akan bersinar. Dengan mengorbankan Zahra, aku akan menjadi pewaris tunggal keluarga ini. Tangan Hamzah mulai gemetar. Ia menyadari bahwa Zahra tidak dibunuh, melainkan dibiarkan hidup untuk pengorbanan setan. Tiba-tiba, seorang pria melihat Hamzah di pintu. Siapa di sana? Hamzah mulai berlari, tetapi beberapa pria mengejarnya dari belakang. Saat berlari membabi buta di jalanan sempit, Hamzah terpeleset dan jatuh ke dalam selokan. Semua orang mengira ia sudah mati dan kembali. Namun Hamzah masih hidup meskipun luka-lukanya. Ia menyeka darah dari pakaiannya dan memutuskan untuk menyelamatkan adiknya dengan cara apapun. Hamzah menceritakan rahasia kepada Yasir, teman lamanya yang bekerja di kepolisian. Namun, Hamzah mengatakan bahwa masalah ini bukan hal biasa. Jika polisi turun tangan langsung, nyawa Zahra akan terancam. Yasir berencana membawa Hamzah ke ruang bawah tanah rumah besar itu melalui jalur rahasia. Malam harinya, keduanya mendekati rumah besar itu tanpa suara. Lampu rumah besar itu menyala hari ini. Suara genderang terdengar dari dalam. Orang-orang berpakaian hitam sedang bersiap untuk melakukan kejahatan besar. Sabiha ditemani beberapa orang lain yang wajahnya ditutupi cadar. Hamzah dan Yasir tiba di pintu ruang bawah tanah. Adegan yang terjadi saat mereka masuk membuat tanah di bawah kaki Hamzah runtuh. Zahra ada di sana, lemah dan terluka, terikat rantai. Ada ketakutan dan ketidakberdayaan di matanya. Air mata menggenang di mata Hamzah. Ia berkata dengan suara pelan, "Kakak, aku datang untuk menjemputmu." Namun, tepat pada saat itu, seorang pria bertopeng menyerang dari belakang. Yasir menghentikannya, tetapi mendengar keributan itu, orang-orang lainnya juga datang. Hamzah dan Yasir dikepung. Sabiha tertawa. "Hamzah, kau harus datang. Hari ini, kau juga akan menjadi bagian dari pengorbanan ini bersama Zahra." Hamzah dan Yasir dirantai. Sabiha mengumumkan bahwa ia akan menyempurnakan kekuatannya dengan mengorbankan ketiga orang ini malam ini.
Zahra menangis dan berkata, "Bibi, mengapa kau melakukan semua ini? Apa yang telah kami lakukan padamu?" Ada api kebencian di mata Sabiha. "Ayahmu merampas harta benda kami. Aku menghabiskan seluruh hidupku dalam kehinaan. Hari ini, aku akan menghabisi kalian semua dan mengambil kembali kekuasaan dan kekayaanku." Ketika kejahatan itu dimulai, awan mulai bergemuruh di langit. Hamzah mencoba memutuskan rantai dengan bantuan Yasir. Namun, anak buah Sabiha menyerang mereka. Zahra terus berteriak. Pada saat yang sama, petir menyambar dan sebagian rumah besar mulai terbakar. Orang-orang panik. Yasir memanfaatkan kesempatan itu dan mengalahkan seorang pria bertopeng, lalu merebut senjatanya. Hamzah memutuskan rantai Zahra. Mereka bertiga melarikan diri, tetapi Sabiha mulai mengejar mereka. Di luar rumah besar itu gelap gulita. Hamzah, Yasir, dan Zahra melarikan diri, tetapi anak buah Sabiha berhasil menyusul mereka. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi muncul di tengah jalan. Yasir sudah melapor ke polisi. Setelah bentrokan sengit, Sabiha dan anak buahnya ditangkap. Namun, mata Sabiha masih menyimpan kebencian. Ia berteriak, "Kisah ini belum berakhir. Kalian pasti akan merasakan kutukanku. Kalian semua akan mati suatu hari nanti." Zahra gemetar. Namun Hamzah meletakkan tangannya di kepala Zahra dan berkata, "Tidak seorang pun boleh mengatakan apapun kepadamu sekarang. Kamu bebas." Zahra dibawa pulang. Namun ia masih ketakutan. Setiap malam ia bermimpi buruk. Terkadang ia merasa seperti tanah kuburan jatuh menimpa tubuhnya. Terkadang tawa Sabiha menggema di telinganya. Hamzah menghubungi seorang ulama. Ia membaca Al-Quran, membersihkan rumah, dan menghilangkan pengaruh sihir dari Zahra. Namun, sang ulama berkata, "Nak, kelompok jahat ini sangat besar. Sabiha hanyalah sebagian kecil darinya. Jika kau ingin menegakkan keadilan bagi rakyat, kau juga harus melacak mereka yang lain." Hamzah memiliki misi baru di hadapannya. Hamzah dan Yasir menemukan petunjuk dari ponsel dan dokumen Sabiha. Kelompok ini tersebar di beberapa kota. Mereka menculik gadis-gadis tak berdosa dan melakukan kejahatan. Hamzah memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi untuk menangkap mereka semua. Namun, ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Zahra mengungkapkan keinginannya untuk mendukung kakaknya. "Aku tidak ingin apa yang terjadi padaku terjadi pada gadis lain." Ada tekad dalam suara Zahra. Hamzah dan Yasir bekerja sama dengan polisi untuk melancarkan operasi besar. Setelah beberapa hari kerja keras, seluruh geng tertangkap. Puluhan gadis tak bersalah dibebaskan. Sabiha dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat dibawa pergi, ia menatap Zahra dan berkata, "Kau pikir kau lolos? Ada yang lain di belakangku." Zahra membacakan sebuah ayat Al-Quran dan berkata, "Barang siapa memegang tali Allah, ia tak akan pernah takut. Orang sepertimu akan selalu kalah." Kisah itu berakhir dengan Zahra yang kembali tenang. Ia membacakan Al-Quran dan berkata, "Ini semua adalah rahmat Allah yang telah mengeluarkan kami dari kegelapan dan menunjukkan cahaya kepada kami."